Ini minggu masih kondisi belum dibuka, tapi nggak apa-apa. Dengerin aja terus bilang ya. Nah, sudah? Kita lanjut. Akan dulu didengerin. Tak ngajar sih. Ya. Sudah, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Tio, Mbak Evina, sama satunya tadi siapa? Wahyu ya, Wahyu Dwi. Satrio Sewana. Mapel hari ini kita mengenal geografi untuk kehidupan, kurang lebih 1 jam. Untuk modul pertama yang kita bahas di sini itu adalah kenali lingkungan sekitar, termasuk apa itu ruang lingkup geografi, objek geografi, prinsip geografi, dan konsep geografi termasuk pendekatan geografi. Materi ini nanti ada tugas mandiri, latihan soalnya dikerjakan ya. Setelah saya kasih materi, nanti ada tugas di buku itu sekitar halaman 15 itu yang dikerjakan. Kita bahas lagi nanti pada saat pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Terdengar suara saya semuanya? Kita lanjut. Lanjut. Ya. Mengenal geografi untuk kehidupan. Selanjutnya, nah ini yang apa sih yang diharapkan pada materi ini? Siswa mampu menjelaskan ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi.
Nah, ini semua nanti yang diharapkan harus bisa semuanya. Termasuk menyebutkan pemanfaatan serta contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa, bagannya akan seperti ini. Mengenal geografi untuk kehidupan dari unit 1 kenal lingkungan sekitar, terus unit 2 bergantung pada alam, unit 3 materinya mempelajari ruang. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini adalah kelihatan? Nah, ini kelihatan semuanya? Kenali lingkungan sekitar. Kelihatan. Nah, ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga. Nah, nanti bisa dibaca nanti ya. Kita Lihat. ini kita sharing dulu aja. Kenali lingkungan sekitar. Nah, di sekitar rumahmu, nah lingkungannya, kalau ini contoh studi kasusnya, mata pencarian penduduk pegunungan dan pantai. Nah, ini bisa dicontohkan kalau di sini daerah pegunungan dan pantai. Nah, contohnya ini. Kalau di sekitar, mungkin di daerah Tio, daerah pegunungan, karena letaknya di sekitar Gunung Kawi. Kalau Mbak Della, mungkin kalau areanya Kepanjen atau Cibiketo, bisa perkotaan. Wahyu Dwi ini karena dekat dengan Karangkates, mata pencariannya mungkin juga bisa nelayan. Nah, bisa dikenali juga dari lingkungan sekitar, ya. Lingkungan sekitar ini diambil contoh di kasusnya yaitu penduduk pegunungan dan satunya pantai. Nah, mata pencariannya apa? Daerah pegunungan mesti jadi apa? Penduduknya rata-ratanya petani atau bercocok tanam. Bercocok Daerah tanam. pantai umumnya bercocok tanam, sedangkan daerah pantai sebagai nelayan. Cara berpakaiannya juga berbeda. Penduduk di daerah pegunungan pada umumnya mengenakan pakaian yang tebal untuk melindungi tubuh dari suhu udara yang dingin. Sedangkan penduduk di daerah pantai umumnya memakai pakaian yang tipis karena suhu udaranya panas, ya. Nah, pasti banyak contoh keadaan alam dan kegiatan manusia yang merupakan lingkup kajian geografi, ya. Ini lingkup kajian geografi yang akan kita pelajari bersama. Gerhana, bencana alam, serta peristiwa lainnya. Untuk memahami secara rinci, nah yang pertama yang dibahas itu adalah ruang lingkup geografi. Nah, sering Anda dengar, geografi itu yang pertama berasal dari bahasa Yunani. Dari suku katanya, geografi berasal dari kata geo dan grafis. Geos itu namanya bumi, grafei itu namanya gambaran atau tulisan. Kalau berdasarkan harfiah, geografi itu artinya tulisan tentang bumi. Geografi juga disebut juga dengan ilmu bumi. Nah, jadi untuk memahami lebih lanjut, kita cermati dulu para ahlinya, sebagian banyak termasuk Ellsworth Huntington. Nah, geografi ini artinya studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas manusia. Terus menurut Fitz,
Geografi itu adalah studi yang menjelaskan, menerangkan suatu daerah di permukaan bumi disertai dengan analisisnya. Tidak hanya menyoroti fenomena tertentu, melainkan memperhatikan perubahan-perubahan dinamika yang berlangsung di atasnya. Menurut Raden Bintarto, geografi studi yang mempelajari hubungan sebab akibat gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Kajian fisiknya apa? Nah, kajian ini dilakukan melalui dengan apa? Pendekatan keruangan, ekologi, regional, untuk kepentingan proses keberhasilan program. Ya. Secara umum, ilmu geografi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dengan objek utama itu apa objeknya? Yang dijadikan diteliti maksudnya. Diteliti dan dipelajari ini apa? Bumi dan beserta segala isinya. Bumi itu siapa? Ya, tempat kita tinggal. Dalam Beserta isinya berarti mulai dari manusia, terus hewan, tumbuhan, topografinya, keadaan iklimnya, semua diteliti. Dan itu semua masuk dalam ilmu geografi. Ya, kajiannya, nah, ini meskipun disebut sebagai ilmu bumi, yang dipelajari geografi bukan hanya mengenai permukaan bumi saja, melainkan apa? Berbagai hal yang ada di permukaan bumi, termasuk di luar bumi, bahkan benda-benda di luar angkasa juga menjadi objek kajian geografi. Nah, geografi menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, dan fauna. Nah, itu. Geografis ini nanti kita akan mempelajari mengenai permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, dan fauna, termasuk tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan namanya flora, kalau hewan namanya fauna. Nah, juga interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Objek geografinya, nanti yang kita bahas dari kajian geografi, apa saja sih objek studi geografi? Objek studi geografi ini mencakup ukuran, bentuk relief, dan aneka gerakan bumi, daratan, perairan, dan udara, termasuk persebaran flora dan fauna, persebaran manusia, penghuni bumi dengan berbagai aktivitas. Nah, ini termasuk serta sosial budaya masyarakat dan relasi antar manusia. Siap. Secara garis besar itu ada 4 kajian. Yang pertama apa? Atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Yang salah. Atmosfer itu apa? Nah, atmosfer itu meliputi udara yang menyelimuti bumi, termasuk benda-benda langit, peristiwa pada lapisan udara yang menjadi objek studinya. Contohnya, cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, badai, dan pemanfaatannya atmosfer untuk kehidupan. Ini salah satu contohnya yaitu tata surya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto. Pluto masih tergabung. Ada lagi buku yang mengatakan Pluto bukan merupakan susunan dari tata surya. Pluto kemungkinan sudah dihilangkan. Jadi jangan terlalu dianggap ya. Kalau dulu ada sebagian buku lagi mengatakan Pluto masih tergabung, termasuk modul ini yang terbaru juga masih diikutkan. Ya, biosfer itu lapisan bumi dengan karakter
terbagi dalam lapisan luar dan merupakan kerak atau kulit bumi yang biasa disebut lapisan litosfer. Nah, lapisan dalam, lapisan luar. Lapisan atmosfer atau mantel terbaganya kurang lebih 1.700 km. Dan Lapisan inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam, disebut barisper. Kurang lebih 3.470 km. Ini mempelajari proses tenaga. Nah, ini untuk mempelajari proses tenaga endogen dan eksogen. Hidrosfer itu merupakan lapisan air. Cirinya apa? Hidro. Ini kalau ada hidro itu mesti berhubungan dengan air. Air di muka bumi. Contohnya apa wujudnya air itu? Laut, sungai, danau, es, salju, dan air tanah dan berbagai air yang ada di udara. Nah, ini lapisan laut. Ya. Nah. Yang menutupi permukaan bumi luasnya mencapai 72%, itu adalah laut. Objek studi geografi, nah karakteristiknya berbagai. Terus yang keempat, apa itu? Biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi yang berupa tempat keberlangsungan kehidupan serta proses biotik dari seluruh makhluk hidup yang ditunjang oleh lapisan terluar bumi mencakup daratan, air, serta udara yang menjadi faktor pendukung utama. Sudah ada gambaran tentang geografi? Objek studinya tadi ada berapa? Ada 4. Atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Objek studi ini adalah hal-hal yang dipelajari dalam studi geografi. Atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, untuk mencapai kajian tersebut, kajian biosfer, kita menggunakan prinsip. Ya. Prinsip geografi itu ada 4. Prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Prinsip distribusi atau disebut dengan prinsip penyebaran itu merupakan gejala yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Gejala dan faktor geografi baik yang berkenaan dengan alam maupun mengenai manusianya tersebar di permukaan bumi. Penyebaran gejala dan fakta tadi tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, kita akan dapat mengungkapkan hubungannya nanti. Nah, ini contohnya tadi. Apa hubungannya? Teh dari pegunungan, ikan dari laut. Perbedaan hasil dari suatu daerah mempengaruhi distribusi ya. Nah, prinsip distribusi, prinsip interrelasi. Nah, ini sebab akibatnya suatu hubungan saling terkait dalam ruang. Nah, gejala yang satu dengan yang lainnya.
Kalau deskripsi, penggambarannya lebih jauh gejala-gejalanya. Contohnya, biasanya kato ini ditandai dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Nih, contohnya kalau deskriptif ditandai dengan adanya diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Terus prinsip korologi itu merupakan pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Itu kalau belajar prinsipnya. Contohnya apa? Dalam suatu gejala berdasarkan prinsip gorologi, misalnya pertanian, selalu diperhatikan penyebaran dalam ruang, interrelasinya dengan komponen-komponen atau faktor-faktor yang menunjang pertanian. Interaksi pertanian dengan kehidupan harapan yang bersangkutan. Terus, kalau bahas yang itu terikat dengan prinsip, ada 4. Prinsip tadi ada 4, prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Ya. Lanjut. Konsep geografi. Konsep geografi ini membahas tentang konsep sebagai batasan geografi. Nah, konsep mencapai batasan geografi termasuk 7 konsep. Apa saja 7 konsep itu? Nah, penghargaan budayawan. Penghargaan budayawan budayawi terhadap bumi. Manusia pada masa yang berbeda-beda dalam sejarah menafsir lingkungan. Alamnya berbeda-beda menurut negerinya dan menurut pandangan hidupnya. Misalkan pandangan religius dari orang Jawa terhadap laut selatan, pandangannya terhadap hutan roban. Orang Jawa kalau waktunya mungut atau waktunya apa ke pantai selatan, atau apa itu kata istilah Nyirok Pitul atau apa. Nah, itu penghargaan budayawi terhadap bumi. Sekarang hutan tersebut digunduli terhadap hutan roban atau pekalongan yang dulu keramat di masa dulu. Sekarang kemajuan teknologi berjalan mengikuti perubahan pandangan manusia terhadap lingkungan alam sebagai sumber daya alam. Panji suaranya. Ya, penanganan manusia, eksplorasi dan eksploitasi tergantung dari tingkat pendidikan, kompetensi, keahlian, semangat kewirausahaan, ikatan sosial, organisasi ekonomi, dan stabilitas politik dan kebijakan dari pemerintah. Terus konsep regional. Konsep regional itu dipandang memiliki homogenitas dalam hal bentuk bentang alamnya, landscape, dan corak kehidupannya, termasuk mata pencarian, mentalitas penduduk. Misalnya daerah Wonogiri sebagai daerah kapur, kalau di Kepanjen mungkin daerah Gampingan, di sana daerah kapur. Kondisi di sana dapat mudah digeneralisasi, tanahnya tandus, penduduknya miskin, gizinya jelek, dan migrasi kuat, dan pekerja keras yang bersemangat. Itu untuk regional.
Ciri khusus keadaan wilayah, areal koherensi. Ini hubungan antar unsur alam menghasilkan suatu proses yang memberi ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan. Misalnya di daerah Kabupaten Boyolali. Kombinasi yang menguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu vegetasinya, penghasil susu dan daging ternak baik sapi maupun kambing. Lokasi atau location, posisi pasti dalam ruang. Nah, kalau Indonesia itu antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Contoh Indonesia diapit oleh Asia dan Australia serta Samudra Pasifik. Lokasi relatif vegetasinya ya di daerah Kabupaten Boyolali kombinasinya menguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu vegetasinya, jenisnya ya. Lokasi, nah 95 derajat yang untuk negara Indonesia, bujur timur sampai dengan 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini lokasi sudah mutlak ya. Lokasi absolut itu permukaan bumi, bukan sistem koordinat garis lintang dan garis tujuh. Disebut juga dengan lokasi mutlak. Nah, kalau wilayah Indonesia itu diapit benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi relatif lebih penting dibandingkan lokasi absolut. Interaksi keruangan. Ini berbagai bentuk kerjasamanya. Tukar jasa dengan wilayah lain. Nah, ini termasuk pertukaran manusianya, migrasi. Barangnya perniagaan. Skala wilayah, skala geografis dapat bersifat mikroskopis. Apakah gejala atau fenomena yang berlaku? Termasuk wilayah sempit dapat digeneralisasikan bagi wilayah luas. Tergantung dari sifat kombinasi unsur-unsur alam di lingkungan dan teknologi yang ada. Konsep perubahan kota Jakarta dari masa lalu hingga sekarang. Nah, konsep perubahan dari suatu wilayah pada waktu tertentu hingga saat ini selalu berubah, menunjukkan hal berbeda. Kalau dulunya seperti ini. Nah, ini mungkin tahun 45, 50, atau mungkin 60. Terus 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi tahun 80. Nah, ini sekarang mungkin ya sekarang. Dari tahun ke tahun Jakarta menunjukkan perkembangannya yang sangat besar. Ini karena apa? Nah, kondisi saat ini proses yang berjalan lama dan dahulu. Perubahan dari jangka pendek adalah jangka berpanjang. Perubahan iklim, perubahan cuaca, musim. Jadi jangka waktu yang pendek. Kalau ini interaksi keruangan dari Ka'bah di Mekah, keindahan alam di Bali, dan Menara Eiffel. Ini kenampakan alam yang menarik terjadinya interaksi keruangan. Ini saling keterkaitan. Kekhususan suatu wilayah. Kalau Bali terkenal dengan apa kalau ini? Tanah lot. Ada tukar jasa dengan wilayah lain. Apa? Dari alam dijadikan objek
wisata. Ini namanya interaksi keruangan. Kalau di Ka'bah Mekah ada apa? Ada Ka'bahnya, suka ada jasanya di sini. Tiap tahun berarti orang yang ke sini. Menara Eiffel, nah ini juga ada buatan manusia, terus ada jasanya di situ. Nah, ada pertukaran niaganya. Namanya interaksi ke ruangan. Kalau ini namanya konsep perubahan dari Jakarta dari tahun ke tahun. Nah, terus pendekatan geografis. Pendekatan geografi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pendekatan ke ruangan. Yaitu menggunakan metode pendekatan yang khas dalam geografi. Ada pendekatan yang digunakan, prinsip-prinsipnya. Prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Ya. Nah. Terus, prinsip lagi, pendekatan regional. Pendekatan regional berarti mendekati suatu gejala atau suatu masalah regional. Nah, ini contohnya masalah bencana banjir. Kita pendekatan regionalnya tentang gejala banjir tadi apa? Meninjau bencana banjir berdasarkan wilayahnya. Pertanyaan, wilayah-wilayah mana saja yang kena banjir? Nah, itu menggunakan penyebaran gejala atau masalah bencana banjir. Nah, ini regionnya. Pendekatan ekologi. Ekologi ada 2 bidang. Ilmu yang berbeda satu sama lain. Geografi berkenaan dengan interrelasi kehidupan manusia dengan faktor fisiknya, yaitu yang membentuk sistem keruangan. Sistem keruangan yang menghubungkan suatu region dengan region lainnya. Sedangkan ekologi, khususnya ekologi manusia, berkenaan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang membentuk sistem ekologi atau sistem. Ya. Pendekatan historis. Kalau berdasarkan historisnya, berdasarkan sejarah dan masih merupakan ilmu yang saling terkait. Ilmu yang saling terkait. Ilmu yang saling terkait, tempat dan waktu menyajikan kerangka kerja. Ya. Pendekatan sistem. Nah, ini. Pendekatan sistem itu adalah sistem approach. Sistem merupakan komponen yang terdiri dari berbagai subsistem, membentuk suatu rangkaian atau kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, nih. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu. Latihan soalnya ini yang dikerjakan. Ya. Iya. Latihan soalnya dikerjakan. Hanya soalnya sekitar 10 sampai 15. Sama Ya. Nanti itu
Ya, Baik, Bu. jangan lupa hari Minggu kita ada pertemuan olahraga bersama lo ya, jam 8. Jadi di gedung tempat berkumpulnya di depan kolam renang. Anak-anak. Baik, Bu. Tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Ya, untuk pertemuan hari ini bisa saya akhiri sampai di sini. Ya, nanti materinya saya share di grup. Ya, bisa dibuka sendiri untuk menjawab latihan soalnya ini. Ya, oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.